Rama, Buddha, Suster, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Komsos Kepikipan Kedu Magelang. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, yakni merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para rasul dan kepada gerejanya. Oleh karena itu, pada pagi ini, saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk merenungkan tema bersama Roh Kudus, kita giat semangat mewartakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih SMP, sekitar tahun 80-an, Bapak Ibu saya pernah berpamitan akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk keperluan pernikahan saudara. Dan saya bersama 3 adik saya diminta tinggal di rumah. Namun, Bapak Ibu menjanjikan jangan takut, nanti akan ada seorang bapak dari tetangga yang akan menjaga, melindungi, menemani pada malam hari, supaya kami semua di malam hari bisa tidur dengan nyenyak, walaupun tanpa bersama Bapak Ibu saya. Nah, dan ternyata setelah Bapak Ibu pergi, bapak dari tetangga itu pada malam hari memang datang dan ikut menjaga, menemani kami. Bapak Ibu saudara terkasih, ditinggal pergi oleh pengasuhnya dan dijanjikan akan ada seorang yang akan menemani, menjaga, melindungi seperti ini, yang juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, seperti kita dengar dalam bacaan Injil Misa pagi ini. Konteks bacaan, Yesus telah wafat dan bangkit. Dan kini ia menampakkan diri kepada para rasul. Dan dalam penampakan itu, Yesus menyampaikan beberapa wejangan penting. Dan salah satu di antaranya adalah bahwa tidak lama lagi Yesus akan naik ke surga, meninggalkan para murid untuk kembali kepada Bapa, mengalami kemuliaan bersama Allah Bapanya. Untuk itu, Yesus berjanji bahwa nanti ia akan mengutus Roh Kudus. Dia adalah daya aktif ilahi yang berasal dari Bapa dan akan diutus untuk menemani, membimbing, menuntun para murid, supaya para murid dimampukan untuk semakin bisa mengenal misteri Allah dalam Yesus Kristus dan mampu mewartakannya dengan baik dan benar. Dan apa yang dijanjikan Yesus itu betul terwujud. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian muncul seperti lidah-lidah api di atas kepala para rasul. Dan para rasul mengalami perubahan yang tadinya masih ragu-ragu, agak takut. Kini imannya mantap, semangat, bahkan berkobar-kobar. Mereka keluar dari ruangan dan mereka mewartakan tentang Yesus kepada banyak orang di Yerusalem. Dan orang-orang heran kagum terhadap para rasul ini. Dan banyak orang kagum karena mereka bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para rasul itu dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, sekarang persoalannya adalah kenapa sebelum meninggalkan para murid, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin. Rupanya para murid ini
belum siap ditinggalkan oleh Yesus gurunya. Mereka nanti akan sendirian melangkah dan kemungkinan akan menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, hambatan. Bahkan Yesus merasakan ada sebagian muridnya yang imannya belum mantap. Dan Yesus juga khawatir, jangan-jangan setelah mereka nanti ditinggalkan, mereka akan melupakan Yesus dan tidak mewartakannya kepada orang lain. Nah, atas dasar kenyataan ini, Yesus kemudian menjanjikan kepada para rasul bahwa Ia nanti akan mengutus Roh Kudus kepada para rasul ini yang akan menemani, membimbing, menuntun mereka. Lalu apa harapannya? Harapannya adalah pertama, supaya para rasul ini nanti mau dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Ia akan memampukan para murid untuk semakin bisa mengenal Allah dalam Yesus Kristus, mampu menghayatinya, dan juga mampu mewartakannya dengan baik dan benar. Yang kedua, Yesus berharap supaya para murid dan semua pengikutnya di kemudian hari agar mau dibimbing oleh Roh Kudus dan hidup dalam bimbingan Roh Allah, sehingga hidup mereka menjadi semakin baik, semakin luhur dan suci. Lalu bagaimana caranya supaya para murid dan orang-orang yang nanti akan mengikuti Yesus bisa dibimbing oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah mereka mesti harus membuka hati terhadap karya Roh Kudus itu. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang membuka hati terhadap Roh Kudus sehingga mendapat bimbingan Roh Kudus, sehingga hidupnya mantap semangat dan berkobar. Misalnya seperti yang dialami oleh para rasul pada hari raya Pentakosta. Mereka betul-betul mengalami pencurahan Roh Kudus. Hidup rohani mereka berubah. Imannya mereka menjadi mantap, semangat, dan berkobar. Dan mereka dengan penuh wibawa berani memberikan kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dan ini yang dialami oleh para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membuka hati kepada Roh Kudus, sehingga hidupnya dibimbing, diterangi oleh Roh Kudus, dan dimampukan untuk mewartakan tentang Yesus Kristus dengan mantap semangat seperti ini yang mau diwartakan oleh gereja kepada kita hari ini. Hari ini kita umat Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus yang sama kini telah dicurahkan kepada gerejanya, kepada kita semua. Ia akan memperbarui hati kita, akan memperbarui rohani kita, dan akan mengubarkan kita supaya kita mantap semangat mengimani Kristus dan mewartakannya kepada banyak orang. Nah, kenyataan itu bagaimana? Ada dua corak orang Katolik. Yang pertama, ada orang Katolik yang hidupnya terbuka terhadap Roh Kudus. Ia kemudian diterangi oleh Roh Kudus, dimampukan untuk semakin mengenal Allah melalui Yesus Kristus, mampu menangkap ajarannya dengan jelas, bahkan mampu mewartakannya dengan gamblang. Dan orang-orang seperti ini hidupnya mengalami gembira, sukacita, bahagia, dan damai. Nah, kenapa? Karena orang-orang ini dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, dan banyak orang Katolik mengalami seperti itu. Bahkan bisa mewartakan Injil dengan penuh semangat. Nah, kelompok dua. Ada orang Kristiani yang telah dibaptis tetapi kurang terbuka terhadap Roh Kudus. Jarang berdoa, jarang baca firman, renggang terhadap Tuhan. Bahkan tanpa sadar,
ia telah dibimbing oleh kuasa kegelapan iblis. Hati, pikiran, perilakunya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan iblis. Hidupnya tidak tenang, selalu resah, cemas, gelisah. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga tidak tenang. Kenapa? Karena ia memancarkan semangat iblis yang sirik, dengki, iri hati, cenderung melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, kalau pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari ini kita diajak oleh gereja untuk membuka hati kepada Roh Kudus. Semoga hidup kita hanya dibimbing oleh Roh Kudus dan dijauhkan dari kuasa kegelapan iblis. Untuk itu, kita perlu membuka hati supaya diri kita pun dicurailah Roh Kudus sehingga membuat iman kita semakin mantap, semangat, dan bisa memberikan kesaksian iman yang bermutu. Maka marilah kita mohon rahmat Allah. Semoga Roh Kudus yang sama menyertai, membimbing, menuntun kita, sehingga membuat kita mantap semangat dalam mengimani Kristus dan berani mewartakannya dengan mantap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.